Halo, di video kali ini kita akan belajar tentang bekerja dengan Node.js. Dalam Node.js terdapat banyak modul dan kelas yang memiliki fungsi spesifik yang biasa disebut dengan Node.js API atau Application Programming Interfaces atau pustaka standar library. Pada modul kali ini, kita akan hanya menjelaskan materi esensial yang perlu dipahami pada saat kita bekerja di lingkungan Node. Dalam bab ini, kita akan membahas tentang konsep dasar dalam Node.js dan penggunaan modul-modul maupun kelas-kelas penting yang telah disediakan di dalam Node.js. Kita mulai yang pertama, yaitu konsep-konsep dasar Node.js. Pada bagian ini, kita akan membahas konsep-konsep dasar dalam Node.js agar kita dapat memahami cara kerja dari aplikasi yang dibuat menggunakan Node.js. Yang pertama adalah pemrograman event-driven. Dalam pemrograman eksekusi kode Node.js, menggunakan mekanisme event-driven. Dalam mekanisme ini, suatu aksi akan dilakukan ketika kejadian event tertentu terjadi. Mekanisme event-driven akan dilakukan pada aplikasi berbasis GUI atau pada saat kita menggunakan JavaScript untuk manipulasi objek DOM atau dokumen objek model di lingkungan web browser. Sebagai contoh, suatu aksi akan dilakukan setelah tombol tertentu diklik atau setelah item diubah. Aksi biasanya ditulis dalam bentuk fungsi yang sering disebut sebagai event header. Kode yang digunakan event tertentu pada saat aplikasi Node.js dieksekusi, Node.js akan menjalankan event dan aplikasi dalam keadaan diam atau idle sampai mendengarkan dan menunggukan suatu event yang terjadi. Sebagai contoh, ketika terjadi permintaan dari komputer cleaning, aplikasi Node.js akan mendeteksi permintaan tersebut sebagai event dan akan dijalankan fungsi yang dijadikan sebagai event handler. Perhatikan contoh di layar. Pada kode di layar, kita membuat objek dari kelas http.server atau kelas server yang berbeda dalam modul HTTP dengan cara memanggil fungsi HTTP script server. Objek tersebut selanjutnya digunakan untuk mendengarkan permintaan dan dikirimkan melalui port 35. Setiap permintaan yang terjadi akan mengicu event request, kemudian akan ditangani oleh fungsi onRequest. Kelas event emitter. Node.js memfasilitas mekanisme event melalui kelas event emitter yang berada di dalam modul event. Sebagian besar dalam Node.js merupakan turunan dari kelas event emitter. Semua objek dari kelas event emitter dan kelas-kelas turunannya dapat memicu terjadinya event tertentu. Sebagai contoh, fs_the_readstream akan memicu event ketika file yang dibuka untuk dibaca datanya. Node.js mengizinkan kita untuk mendefinisikan event tertentu dapat
objek yang kita buat, jaraknya objek tersebut perlu membuat menggunakan kelas event emitter atau kelas turunan dari event emitter. Perhatikan contoh program berikut. Pendefinisian event di dalam objek kelas event emitter dilakukan menggunakan metode on. Metode on adalah metode yang mewariskan kelas dari event emitter yang merupakan alias dari fungsi. Dengan demikian, pengguna metode on di atas dapat diganti menggunakan kode sebagai berikut. Untuk mengunci terjadinya event tertentu, kita perlu menggunakan atau perlu memanggil metode dengan nama event sebagai nilai parameternya. Sebagai contoh, kita mulai menulis kode berikut ini, yaitu obj.emit buka kurung tanda petik mulai tutup kurung tanda petik tutup kurung. Jika kita lebih memilih turunan kelas baru, maka kita dapat menulis kode sebagai berikut. Blocking I/O dan non-blocking I/O. Terdapat dua metode yang dapat menggunakan operasi input atau output. Dalam Node.js, blocking input, output, dan not blocking input, output. Dalam metode blocking I/O, proses eksekusi kode akan dilakukan sesuai urutan atau synchronous, sedangkan dalam metode non-blocking, eksekusinya dilakukan tidak sesuai urutan atau asynchronous. Untuk mengetahui perbedaan antara kedua metode tersebut, perhatikan terlebih dahulu kode yang ditulis menggunakan metode blocking I/O berikut ini. Pada metode blocking I/O di layar, perintah program akan dieksekusikan sesuai dengan urutan artinya. Perintah kedua akan dieksekusi setelah dikerjakan, dan juga perintah ketiga akan dikerjakan setelah perintah kedua selesai. Selanjutnya, perhatikan kode fungsi berikut ini yang menggunakan metode non-blocking. Perintah program dieksekusi tidak berdasarkan urutan pada contoh di layar. Kita menunda eksekusi perintah kedua selama 2 detik menggunakan fungsi ctimout. Sambil menunggu waktu tunda selesai, Node.js akan mencoba untuk menjalankan perintah-perintah lain yang dapat dieksekusi lebih lanjut.
Dengan demikian, fungsi timeout merupakan fungsi yang akan dipanggil menggunakan metode non-blocking I/O. Sebagian besar tanda yang berkaitan dengan I/O Node.js disediakan dalam dua versi, yaitu versi blocking I/O dan versi untuk non-blocking I/O. Fungsi-fungsi yang menggunakan metode blocking I/O pada umumnya ditandai dengan syncrows sebagai contoh untuk membaca file. Dapat menggunakan metode blocking I/O dengan memanggil fungsi. Perhatikan contoh berikut. Jika kita ingin menggunakan metode non-blocking I/O, maka kita memanggil metode fsReadLive. Fungsi callback. Dalam Node.js, event banyak mengimplementasikan fungsi callback, yaitu fungsi yang diperankan sebagai parameter dari fungsi lain. Perhatikan kembali kode berikut. Pada kode di layar, fungsi onRequest dijadikan fungsi callback pada saat memanggil metode on dari objek server. Sebagian besar fungsi callback digunakan di dalam Node.js adalah fungsi tanpa nama atau unminimized function. Dengan demikian, kode di layar dapat ditulis sebagai berikut. Oke, sekian dari saya. Nama lengkap saya Yuliana Bekelimbangaka dengan NIM 20120137. Terima kasih.